Shalom. Shalom. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Puji Tuhan. Sebab hari ini meskipun seperti hari yang lain ternyata tidak. Karena apa? Hari Minggu adalah selalu hari kemenangan kita untuk memuji Tuhan, penebus kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, kasih Tuhan selalu baru bagi kita. Mari kita mengambil saat teduh pada saat ini. Kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat-Nya. Mari hargai hadirat Tuhan. Kita yakini bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Bapa, kami bersyukur pada Engkau, sebab Engkau berkenan untuk menebus kami. Engkau berkenan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu bagi kami. Tidak ada kata yang paling tepat untuk menggambarkan kebaikan-Mu, karena begitu luar biasa. Hanya satu Tuhan yang bisa kami ungkapkan terus menerus. Kami mau mengatakan terima kasih, dan kami mau sujud di hadapan Engkau. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan salibmu Tuhan, salibmu. Kemenanganku, bilurmu Tuhan, bilurmu. Kesembuhanku, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih dan katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, di atas segalanya, di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami mau bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau benar yang selamatkan dunia. Kau benar begitu besar, selamatkan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kasih sempurnalah, kasih-Mu begitu besar. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiada habis-habisnya kami mengucapkan terima kasih, rasa syukur kami kehadirat-Mu
Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup membebaskan kami, sanggup melepaskan kami dari belenggu dosa, membuat kami berkemenangan selama-lamanya. Dan Engkau bahkan sudah memberikan Roh Kudus-Mu untuk hadir memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu yang bersyukur, siap memuji dan memuliakan Engkau, dan lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Engkau harus siap. Kita harus beriman. Kita dengarkan ketika suara nafiri datang memanggil kita semua. Siap maju dan jangan gentar, sebab Roh Kudus beserta kita semua. Katakan amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panglima. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. siap memberitakan bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nabi. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panglima. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. tepuk tangan semuanya. Kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, Segala raja. biarlah rohmu menyala-nyala dan layan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
setiap waktu. Kerjaan besar menunggu dan siap Tuhan. Sandarkan segala beban dan dosa yang menang. Daripada tujuan kami akan sekali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Biarlah rohmu, Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah 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 rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. jangan biarkan roh kita kendor, amin, untuk melayani Tuhan. Sebab sampai hari ini Tuhan tetap bekerja buat kebaikan kita semua. Mari naikkan syukur kita pada Tuhan. Kami bawa korban syukur di hadapan Kau Tuhan, ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku. Mari kita angkat persembahan persepuluhan kita. Kita bawa pada Tuhan. Tuhan baik Selamanya. selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan dan kami akui tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, sehingga kami boleh berkecukupan bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dari Engkau yang sempurna atas hidup kami, atas keluarga kami, atas gereja-Mu ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan iman, dengan sukacita dan dengan sukarela kami kembalikan apa yang menjadi milik-Mu, persepuluhan, persembahan dan janji iman kami bawa ke rumah-Mu, ke hadirat-Mu, dan kami percaya bahwa semua ini akan memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan persepuluhan ini. Amin. Sidang jemaat boleh duduk kembali. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah. Saudara pendeta Thomas, kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati ini Tuhan, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami percaya Tuhan, pada saat Tuhan naik ke surga, saat kami memperingati hari Kamis yang lalu, benar-benar Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh yang menolong kami, Roh yang selalu menghibur kami, bahkan yang selalu membimbing kami, yang ada tengah-tengah kami, yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami belajar bagaimana kami hidup dipimpin Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengerti, supaya kami benar-benar melangkah hidup kami dipimpin Roh Kudus. Misalkan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami mengerti firman-Mu ini. Biarlah Roh yang ada, biarlah Tuhan yang ada tengah-tengah kami saat ini, Engkau juga akan terus menopang hidup kami. Berkati anak-anak kami, dan juga mereka akan belajar firman-Mu dengan cara mereka. Tuhan sertai dan juga memberkati guru yang membimbingnya, sehingga anak-anak juga bertumbuh semakin mengerti tentang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Salam Bapak Ibu yang saya Tuhan. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan menyertai kita pada saat ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya tentang Roh Kudus. Minggu besok kita akan memperingati hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, atau hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang akan memimpin kita pada saat kita menjalani hidup kita ini. Ya paling enggak hidup kita akan dipimpin, dikuasai oleh diri sendiri, oleh keinginan kita sendiri, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Atau hidup kita dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat, oleh iblis, oleh kejahatan-kejahatan. Kalau hidup kita dipimpin oleh kejahatan, ya pasti semuanya yang keluar adalah hal yang jahat. Saya pernah memberikan ilustrasi dalam hidup kita itu ada dua pintu, pintu daging dan pintu roh gitu ya. Ada gambar, kemudian kalau pintu daging terbuka, itu otomatis pintu roh yang menguasai. Tapi sebaliknya, kalau pintu roh yang terbuka, pintu roh yang akan menguasai. Jadi tergantung apa yang kita gunakan pintu itu. Kalau kita membuka pintu hati kita, pintu roh kita, maka Roh Kudus akan menguasai kita, sehingga pikiran kita akan dikuasai roh, perasaan kita akan dikuasai roh, dan tindakan kita juga dikuasai roh. Dan itu pasti hasilnya adalah baik dan benar. Tetapi sebaliknya, jikalau kita membuka pintu daging kita, yang menguasai hidup kita adalah kedagingan kita, dampaknya pasti pikiran kita pikiran jahat, kemudian perasaan kita juga perasaan yang sedih, suka, duka, dan juga perbuatan kita juga perbuatan yang jahat. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana supaya hidup kita bukan dikuasai oleh kedagingan, bukan dikuasai oleh kejahatan, tapi bagaimana kita dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kamis yang lalu, saya menjelaskan bahwa sejak Yesus lahir di dunia ini, Yesus sudah disebut dipimpin oleh roh. Yesus adalah orang yang dikuasai roh. Jadi sejak jalan kandungan, Yesus dikanjung oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena firman Tuhan nubuatan itu mengatakan bahwa anak yang lahir adalah anak yang dikandung Roh Kudus. Jadi pada waktu Yesus lahir di dalam dunia yang kita peringati sebagai Natal, itu sudah dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, kapan Yesus mulai melakukan kuasa? Kapan mulai melakukan mujizat-mujizat? Pasti tidak terjadi pada waktu bayi nggak akan mungkin bisa melakukan mujizat. Pada waktu Yesus usia 12 tahun, tidak juga melakukan mujizat-mujizat. Bahkan pada saat Yesus usia 25 tahun, Yesus belum melakukan mujizat-mujizat. Bahkan usia 29 tahun, Yesus juga belum melakukan mujizat. Jadi kapan Yesus melakukan mujizat? Yaitu pada saat Yesus dibaptiskan. Kalau kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 17, dikatakan demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi menurut catatan Alkitab, Yesus dibaptiskan sekitar usia 30 tahun. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus hanya melayani sekitar 3,5 tahun. Jadi 30 tahun dibaptiskan, kemudian sekitar 33 lebih Yesus disalibkan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus melakukan mujizat itu mulainya pada saat Yesus ada Roh Kudus, pada saat Roh Kudus turun atasnya. Saat dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, lalu ada Roh Kudus yang dilambangkan burung merpati hinggap dan masuk dalam diri Yesus, dan pada saat itulah Yesus mulai banyak mujizat-mujizat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, saya percaya kalau hidup kita dikuasai roh, kalau hidup kita dikuasai roh kudus, saya percaya kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan mujizat. Amin. Amin. Jadi yang membuat kita mampu melakukan mujizat itu adalah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Saat hidup kita dikuasai roh iblis, maka pekerjaan iblis akan kita lakukan. Misalkan membenci orang, menganiaya, bahkan membunuh, itu adalah pekerjaan iblis. Karena apa? Karena sedang dikuasai oleh roh iblis. Jadi kalau kita dikuasai Roh Kudus, perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kebenaran. Nah, Yesus pada saat setelah dibaptiskan dan Roh Kudus turun atasnya, Yesus melakukan pelayanan dengan penuh kuasa. Dalam Matius yang kita baca tadi, pasal 3 ayat 16 mengatakan demikian. Bapak Ibu coba kita membaca kembali dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-38 mengatakan demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan, kuncinya adalah Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus. Jadi yang menyebabkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa mujizat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan saya percaya, saya yakin benar kalau kita hidup dan dipimpin Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus, kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga dikerjakan Yesus. Ada orang yang diberikan kuasa dengan Roh Kudus untuk bisa menyembuhkan, itu bisa terjadi, saudaraku. Fenomena yang terjadi, kita melihat bagaimana banyak orang hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bisa menolong, bisa menyembuhkan, bisa berkata-kata dengan hikmat dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu tidak mengherankan. Kenapa? Karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, sangat penting bagi kita bagaimana kita berusaha supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, satu ayat lagi dalam Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai seluruh bumi. Jadi sekali lagi, kuasa Roh Kudus inilah yang juga memampukan kita untuk kita bersaksi. Saya juga mengevaluasi diri, kenapa kok kita malas bersaksi? Kenapa kok senangan kita itu kok bergaul dengan orang-orang yang Kristen saja? Kenapa kita jarang sekali bisa masuk dalam pergaulan orang yang bukan Kristen? Nah, mungkin karena kita belum meminta supaya Roh Kudus menguasai kita. Mungkin karena kesenangan kita yang memimpin hidup kita.
kesenangan kita yang menguasai kita, sehingga kita melakukan hanya sebatas apa yang kita senangi. Tapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, berkata-kata menguasai kita, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang juga dilakukan oleh Yesus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, kali kita akan buka dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal pertama ayat yang ke-9 sampai 11. Kitab Wahyu pasal pertama ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan itu dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana ketika Yohanes, Rasul Yohanes ini mendapatkan suatu penglihatan pada saat di kota Patmos. Mungkin sekarang ada penerjemahnya, yaitu di Asia Kecil, mungkin lebih baik orang berkata itu di sekitar tempatnya di Asia Kecil sana. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ada yang mengatakan perkiraan ya mungkin di daerah Turki. Nah, itu terjadi di situ, dan Rasul Yohanes mendengarkan ada suara. Suaranya apa? Suaranya cukup jelas dikatakan, suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Jadi apa yang engkau lihat, tuliskanlah dan kirimkanlah kepada jemaat, seluruh jemaat itu. Jadi ini suatu penglihatan yang luar biasa yang ditangkap oleh Rasul Yohanes ketika di Pulau Patmos, dan ketika dia mendengar suara itu lalu ditangkapnya dan benar-benar dituliskan dan dikirimkan seperti yang disampaikan dalam nubuatan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar pada pagi hari ini apa ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jelas pada waktu kita melihat secara pasti banyak ya orang yang dipimpin Roh Kudus itu pasti hidupnya benar. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti hidupnya saleh dan sebagainya. Tapi secara garis besar ada 3 hal yang perlu kita renungkan, ciri yang khas apa yang dipimpin Roh Kudus. Bagaimana orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu? Masalahku yang pertama adalah orang itu pasti menyukai firman Tuhan. Pasti hidupnya sungguh-sungguh suka merenungkan firman Tuhan. Pasti hidupnya adalah taat pada firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memimpin orang dalam kebenaran. Nah, kalau roh setan memimpin orang dalam kejahatan. Roh Kudus memimpin orang dalam kebenaran, artinya Roh Kudus akan memimpin kita supaya bagaimana kita memimpin, melihat, membaca, merenungkan firman Tuhan. Jadi tanda pertama, orang yang dikuasai Roh Kudus, dia senang membaca firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal yang 1 ayat yang ke-11 dikatakan, apa yang engkau lihat tadi ya, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah itu dan sampaikan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini menandakan bahwa tanda yang pertama orang yang dipimpin atau dikuasai Roh Kudus adalah orang itu suka membaca firman Tuhan. Hidupnya senang merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam 2 Timotius
pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17 itu mengatakan bahwa firman itu berkuasa untuk mengubah hidup kita. Coba kita baca dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 sampai 17. Mungkin kalau bisa membuka Alkitab kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Itu ada beberapa hal yang sifatnya itu menunjukkan perubahan-perubahan. Mari kita mulai. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang dilekan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia keponakan Allah diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita melihat bagaimana pengalaman Timotius, seorang yang sejak kecil sudah mendengar firman Tuhan. Dari neneknya, dari ibunya, Timotius sejak kecil sudah diajarkan mendengar firman Tuhan, sudah dididik bagaimana dia untuk tekun membaca firman Tuhan. Lalu dikatakan di sini ada manfaat firman Tuhan. Yang pertama dikatakan untuk mengajar. Saudara pun kasih Tuhan untuk mengubah sesuatu yang terbaik adalah dengan cara belajar. Ini firman Tuhan untuk mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pasti kalau kita suka belajar firman Tuhan, pasti hidup kita akan berubah menjadi benar. Ada seorang turis itu dari Inggris, suami istri datang ke negara Afrika. Kita tahu Afrika itu negara itu penduduknya mayoritas kulit hitam. Dan waktu itu turis Inggris itu suami istri datang ke sebuah pantai di Afrika. Pada waktu di pantai semuanya bersenang-senang, ada yang berjemur, ada yang mandi. Turis ini melihat ada seorang Afrika yang tinggi besar, dia duduk di pojokan, dia membaca buku besar. Dan waktu didekati oleh turis ini, rupanya turis Inggris tahu bahwa yang dibaca oleh orang Afrika ini adalah Alkitab. Nah begitu melihat orang Afrika membaca Alkitab, turis Inggris berkata, kamu itu udah ketinggalan zaman. Itu Alkitab itu buku kuno itu. Udah, di negara kami jarang yang baca Alkitab. Mending kerja, mending baca buku yang lain yang bisa menambah pengalaman, yang bisa menghasilkan sesuatu. Karena orang Afrika ini sambil melirik itu, dan kembali turis ini berkata, udah tutup aja Alkitabmu, bersenang-senanglah. Atau kamu baca buku yang lain yang lebih berguna. Lalu rupanya sudah nggak bisa nahan diri, orang Afrika ini berdiri dan langsung mengejar turis ini. Langsung, nyonya, saya dulu orang kanibal. Saya dulu memakan manusia. Nah sekarang saya berubah karena saya membaca Alkitab. Kalau saya sekarang tidak membaca Alkitab, mungkin saya sudah makan kok. Lalu turis ini nggak lari ketakutan. Nah saudara pun kasih Tuhan, ada banyak peristiwa orang yang diubah, yang dulu jahat. Diubahkan bukan karena dia belajar fisika. Perbuatan jahat yang mereka lakukan dulu bukan karena dia belajar biologi atau dia belajar yang lain, tapi dia berubah karena dia belajar Alkitab. Jadi Alkitab pasti akan membuat kita berubah, hidupnya menjadi benar. Terus sebabnya orang yang dikuasai Roh Kudus pasti senang berubah.
senang baca firman Tuhan. Kalau dalam baca firman Tuhan, dia akan mengalami perubahan-perubahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab atau firman Tuhan juga akan menuntun hidup kita. Menuntun hidup kita. Di dalam firman Tuhan kita jelaskan itu seperti GPS. Jadi kalau Bapak Ibu mana-mana sekarang ada GPS ya, nggak akan sesat ya, walaupun kadang sesat ya. GPS ini Global Positioning System. Kita kemana-mana bisa pakai GPS, mau kemana gitu ya. Tapi sebagai orang Kristen kita juga perlu GPS. Bukan Global Positioning System, tapi God Positioning System. Alkitab, petunjuk Allah yang membimbing kita. Saya percaya kalau kita berjalan menuruti firman Tuhan, kita nggak akan tersesat, nggak akan menyesal, nggak akan tertipu, nggak akan dibohongi. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah petunjuk yang akan menuntun kita di dalam yang benar. Setiap orang Kristen perlu GPS, perlu God Positioning System, perlu petunjuk Alkitab yang akan membawa kita, membimbing kita dalam kebenaran. Nah, saya pun kasih Tuhan, coba kita akan buka dalam kitab Mazmur. Mazmur 119 ayat yang ke 97 sampai ayat yang ke 100. Nah, ketemu kita akan baca. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya aku ada padamu. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab perintah-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Coba perhatikan. Alkitab membuat kita hidup bijaksana. Ayat yang ke 98. Perintahmu, Alkitab, membuat aku lebih bijaksana. Lebih bijaksana kita. Ayat 99. Aku lebih berakal budi. Ayat 100. Aku lebih mengerti. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita sering baca firman Tuhan, kita menjadi orang yang lebih bijaksana, berhikmat. Kalau pintar itu beda dengan berhikmat. Pintar itu karena banyak pengetahuan dia menjadi banyak tahu. Banyak tahu, itu pintar. Tapi bijaksana itu bukan sekedar banyak pengetahuan, tapi tahu bagaimana menerapkannya, itu bijaksana. Tapi yang kasih Tuhan, ini ada guyonan, ada percakapan antara Albert Einstein dengan Mr. Bean, tahu ya? Ini guyonan saja ya, zamannya beda kan. Suatu saat Albert Einstein bertemu dengan Mr. Bean. Lalu Albert Einstein berkata, Mr. Bean, berani gak kamu taruhan dengan saya? Nanti saya akan memberikan pertanyaan buat kamu. Kalau bisa menjawab, saya kasih $500. Tapi kalau kamu nggak bisa menjawab, kamu mengasih saya $5. Nanti kalau saya sudah memberi tanya kamu, ganti kamu memberi pertanyaan pada saya. Kalau saya nggak bisa menjawab pertanyaan kamu, saya bukannya kasih $5, tapi kamu akan saya kasih $500. Setuju? Oke, setuju. Lalu mulailah yang pertama itu Albert Einstein bertanya kepada Mr. Bean. Mr. Bean, berapa jaraknya antara bumi sampai matahari? Mr. Bean diam saja, nggak menjawab, langsung mengeluarkan dompet, lalu diberikanlah $5 kepada Albert Einstein. Karena nggak bisa jawab, saya nggak tahu.
Ya udah oke, sekarang giliranmu. Master Bin, pertanyaanmu apa? Saya pasti bisa menjawab. Saya orang terpintar di dunia. IQ saya tertinggi. Lalu Master Bin berkata, apa orang yang naik gunung kakinya 4, turun gunung kaki 3? Arbestin bingung, gak pernah mendengarkan perkataan itu. Apa ya? Naik gunung kaki 4, turun gunung kaki 3. Boleh ada waktu? Ya sekarang. Saya mikir dulu. Oh ya silakan mikir. Boleh saya lihat kamus? Oh silakan. Sampai berjam-jam akhirnya menyerah. Oke Mr. Bin, saya nggak bisa nebak. Seperti janji saya, ini $500 untuk kamu. Nah saudaraku, Mr. Bin senyum-senyum menerima $500. Sedangkan dia hanya bayar $5. Lalu Einstein masih penasaran dan berkata, Mr. Bin, ngomong-ngomong apa ya? Naik gunung kaki 4, turun gunung kaki 3, apa ya Mr. Bin ya? Lalu Mr. Bin, saya nggak tahu. Saya bayar lagi $5. Masalahku dikasih Tuhan, ini ada perbedaan antara orang yang bijaksana dengan orang yang pintar. Kepintaran bisa kita dapatkan di bangku kuliah, di bangku sekolah, karena belajar. Tetapi bijaksana hanya dapatkan pada waktu kita takut kepada Tuhan. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, akan timbul takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan itulah awal permulaan bijaksana dalam hidupnya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, itulah sebabnya penting sekali Roh Kudus akan membimbing kita supaya kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Ada kerinduan kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena dalam firman itu akan mengubah hidup kita, akan memberikan tuntunan dalam hidup kita, akan memberikan kita lebih bijaksana, akan kita menjadi orang yang lebih tahu, akan orang menjadi tahu dalam segalanya. Itu karena kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lalu apa ciri yang kedua? Orang yang sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus. Yang kedua adalah cirinya, di dalam Wahyu pasal yang ke-4 tadi, ayat 9 sampai 11 tadi, bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus bukan hanya suka membaca firman Tuhan, tapi dia suka menyembah Tuhan, suka berdoa, suka menyembah Tuhan, suka puji-pujian. Bapak Ibu, saya baru menerapkan penyembahan puji-pujian itu belum lama. Saya awalnya ya seperti banyak yang lainnya beribadah, tapi ketika saya mencoba menerapkan puji-pujian, penyembahan, saya pribadi merasakan lebih tenang. Waktu saya pagi-pagi menyembah Tuhan, saya merasakan suasana yang lain. Ketika saya bisa mengangkat tangan, menyembah Tuhan sendirian, saya bisa merasakan menghayati bagaimana seolah Tuhan ada di depan saya, dan saya bisa menyembah Tuhan, mengekspresikan penyembahan saya pada Tuhan, dan saya mendapatkan ketenangan. Di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 9 sampai 11 yang kita baca tadi, mengatakan bahwa orang yang dipimpin Roh itu kesukaannya menyembah Tuhan, kesukaannya bergaul intim dengan Allah. Itu kesukaannya, merindukan hadirat Tuhan, merindukan hidup selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8, kitab Wahyu pasal 5 ayat ke-8, dikatakan di sini,
ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah orang yang kudus. Dikatakan di sini bahwa ada simbol yang disamakan kecapi, itu simbol puji-pujian. Kecapi. Dulu simbolnya itu kecapi. Kalau belum ada keyboard, belum ada trompet, tapi kecapi. Itu simbol puji-pujian. Dan cawan emas ini menggambarkan tentang doa, kekudusan. Majelis yang ke Tuhan, ini menggambarkan orang yang sungguh-sungguh merindukan saat yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan. Nah, jadi kalau Roh Kudus memimpin saudara dan saya, ada kerinduan untuk menyembah Tuhan. Ada kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Sama seperti kalau kita selalu rindu kepada pasangan kita, rindu anak-anak kita, ada kerinduan untuk bertemu. Jadi Roh Kudus akan pimpin kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui puji-pujian, melalui doa dan penyembahan. Jadi saudaraku, tolong bangun puji-pujian dan penyembahan secara pribadi kepada Tuhan. Bukan hanya sekadar bergereja, tapi perlu membangun hubungan penyembahan secara pribadi kepada Tuhan. Saudara akan merasakan betapa dahsyatnya suasana yang kita nyatakan dalam pujian penyembahan itu. Ya, saya nggak berani teriak-teriak kalau nyanyi, kalau puji-pujian malam, tengah malam atau tengah pagi jam 3. Saya pakai headset, HP, saya menyembah Tuhan. Saya sulit menghafal lagu, saudaraku. Jadi saya perlu bantu alat itu. Mendengarkan, menyembah Tuhan. Kadang-kadang bahasa roh. Saya nggak mau membatasi diri saya. Saya mengalir bersama Tuhan. Saya nggak ada rumusnya, habis ini apa, itu nggak ada. Saya mengalir. Saya ingin merasakan pimpinan Tuhan. Dan itu saat yang sangat menyenangkan. Pada saat kita bisa menyembah Tuhan secara pribadi. Kita bisa mengungkapkan kepada Tuhan rasa syukur kita. Kita bisa menyatakan rasa kasih kita. Kita bisa menyatakan pengampunan dosa yang kita perbuat terhadap Tuhan. Nah, saudaraku, pasti Roh Kudus akan memimpin kita pada waktu kita melakukan dosa. Roh Kudus akan memimpin kita, akan mengingatkan kita, sehingga kita sadar bahwa kita berdosa, kita minta pengampunan kepada Tuhan. Dan pada saat kita kadang tidak bisa terbendung lagi, bagaimana rasa haru kita. Kadang-kadang kita bisa menangis, tidak bisa dibendung, merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang begitu besar nyata dalam hidup kita. Jadi bisa mempelacukan, bisa belajar, mulai menyembah Tuhan. Mulai menyembah Tuhan. Secara pribadi, menyembah Tuhan pribadi. Saya yakin akan mengalami suatu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan yang ketiga, bagaimana kita ciri orang yang dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga adalah cirinya kita menyiapkan diri untuk menyambut mempelai pria. Kita adalah umat Allah, mempelai wanita Kristus. Saatnya akan tiba, kita akan dibawa naik dan bertemu dengan Kristus di awang-awang pada saat rapture itu. Semua sudah digenapi. Saudaraku, pada waktu Yesus sebelum datang, bahkan ratusan tahun sebelum Yesus datang, semua dinubuatkan oleh firman Tuhan. Yesus akan datang sebagai manusia di bumi ini.
Datangnya bagaimana? Di sebuah kandang di Bethlehem. Kemudian dia akan disalibkan, mati disalibkan, dan itu digenapi ratusan tahun sebelum terjadi. Kemudian pada hari ketiga akan bangkit. Kemudian setelah itu dia akan naik ke surga, digenapi. Dan kemudian 10 hari setelah kebangkitan, Roh Kudus akan turun. Dan kita peringati hari Pentakosta minggu depan. Semua digenapi. Persis seperti yang dituangkan Alkitab. Ratusan tahun sebelum terjadi sudah dituliskan dan itu digenapi tepat seperti apa yang digenapkan itu. Dan satu yang belum, dia akan datang kedua kali. Amin. Bapak Ibu percaya? Pada itu datang kedua kali tidak akan memberikan keselamatan. Datang kedua kali sudah selesai memberikan keselamatan sekali lagi, sekali hidup di dunia itu. Tapi datang kedua kali akan menghakimi. Dan akan mengangkat orang-orang yang percaya. Akan naik di awan. Bertemu dengan Yesus sang mempelai pria. Akan diadakan pesta perkawinan anak domba Allah. Itu saat yang sangat menyenangkan. Dan itu pasti terjadi. Walaupun tidak ada yang tahu kapan itu peristiwa terjadi. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan, orang-orang yang akan menjadi pengantin wanita Kristus itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Artinya apa? Kita menjadi mempelai wanita Kristus. Persiapan kita, bagaimana kita berusaha hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Mengenakan kain lenan halus itu lambang kekudusan. Jadi kita menyiapkan diri bagaimana saat Kristus datang kedua kali sebagai mempelai wanita Kristus, kita menyiapkan diri, menjaga kekudusan di dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini tugas kita dan pasti akan terjadi. Seandainya kita tahu bahwa Kristus akan datang kedua kali bulan Juli. Saya pasti akan mempersiapkan diri. 1 bulan akan hidup kudus. Kalau perlu puasa Senin Kamis, puasa terus. Kalau tahu bulan Agustus Kristus datang kedua kali, ya kita habis saja dosanya kita ini. Ya kita berdosa lah sekarang. Nanti Juli stop, bertobat. Tapi yang menjadi masalah, saudaraku, tidak ada tahu. Coba kita membaca dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 11, bukan 2 Timotius ya. Tapi dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Kedatangan Tuhan kedua kali pasti terjadi. Tidak ada yang tahu.
Malaikat tidak tahu. Yesus pun nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kadang-kadang ada pendeta yang sok tahu. Ada banyak pendeta merasa, nanti pada bulan ini tanggal sekian Kristus datang kedua kali. Ada banyak saudaraku heboh itu. Banyak umatnya menjual barangnya. Banyak pergi ngumpul di tempat suci tertentu menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Tapi nggak datang. Lah salah siapa dibohongi pendeta mau? Mau jelas-jelas kita berkata tidak ada yang tahu. Yesus pun nggak tahu. Masa pendeta lebih tahu daripada pendeta? Masa pemimpin agama lebih percaya daripada Yesus? Nggak tahu. Yang Tuhan suruh berjaga-jagalah. Bersiap-siaplah menyambutnya. Supaya pada waktu Kristus datang, kita akan disambut dan kita dalam menggunakan kain lenan halus, artinya kita menggunakan jubah kekudusan. Kita mengelarapkan hidup yang suci di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus siap-siap. Kita nggak tahu, tapi kita bersiap-siap. Tapi pasti terjadi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi syarat pertama bagaimana untuk menyambut kedatangan Kristus ini? Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Dan yang kedua adalah memiliki kasih mula-mula, kasih yang berkobar-kobar. Kalau orang yang baru menikah itu kasihnya berkobar-kobar, saudaraku. Kalau belum menikah kadang megang greng gitu ya, seperti kesetrum ya, greng. Kalau baru menikah juga masih ada strumnya. Tapi udah lama menikah ya biasa aja tetap. Enggak itu. Tapi kasih yang berkobar-kobar. Kasih yang seperti pengantin baru. Kasih yang menggebu-gebu. Itu yang disebut dengan kasih mula-mula. Kasih mula-mula kepada Kristus. Mungkin kasih kita kepada Yesus sudah mulai luntur. Saat kita bertobat, mungkin kita rela berdoa setiap hari. Mungkin kita rela setiap minggu kita beribadah. Setiap hari minggu kita rela belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu. Saat mula-mula saudara bertobat. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Bahkan sudah mulai hilang. Mari kita bangun kembali. Supaya kasih mula-mula itu muncul kembali. Karena syarat untuk kita menjadi mempelai wanita Kristus. Dua syaratnya itu. Mengenakan kain lenan halus yang melambangkan hidup kekudusan. Dan yang kedua adalah memiliki kasih yang mula-mula kepada Yesus. Dan itu yang akan diangkat bersama dengan Tuhan. Menjadi mempelai wanita Kristus. Mempelai anak domba Allah. Itu menjadi saat yang sangat menyenangkan bagi setiap orang yang percaya. Masalahku yang kasih Tuhan. Jadi yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah kita akan bisa hidup menyukai firman Tuhan. Kita akan bisa hidup dalam penyembahan dan pujian dan doa. Kita akan bisa hidup dalam kekudusan itu. Jikalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita nggak akan mungkin ada kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita nggak mungkin ada kerinduan untuk doa, untuk menyembah Tuhan. Tanpa Roh Kudus nggak akan mungkin kita punya keinginan untuk hidup dalam kekudusan itu. Jadi semua bisa terlakukan jika Roh Kudus ada pada kita, menguasai hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita akan meminta kepada Tuhan, berkata Tuhan, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus pimpin saya, kuasai saya, supaya kita benar-benar hidup dalam kekudusan Allah. Kita naikkan pujian ini. Mari kita meminta kepada Tuhan, urapi kami dengan minyak baru. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita nyanyikan pujian ini.
di hadapan Tuhan. Nyampaikan kepada Tuhan secara pribadi. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita pujikan dari atas, segenap hati kita. Rebuslah Roh Kudus di tempat ini, rebuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Katakan terlebih lagi, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan, mengalirlah Roh Kudus di tempat. Sampaikan kepada Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, mengalir dengan kuasa-Mu, dengan kuasa
Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus di hati. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, supaya kami diubahkan hidup kami. Kami rindu Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Urapi kami Tuhan, dengan minyak penuhi kami baru. dengan hadirat-Mu. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudara katakan secara pribadi, urapi kami ya Roh Kudus, urapi kami dengan kuasa-Mu. Mintalah pada Tuhan supaya Roh Kudus curahkan dalam hidup kita, supaya kita benar-benar ada kerinduan untuk udahkan hidup kita dalam firman Tuhan. Selalu rindu beribadah, menyembah Tuhan, membuat kita dekat dengan Tuhan. Supaya kita menyiapkan diri menjadi mempelai wanita Kristus melalui kekudusan dan memiliki kasih mula-mula. Saat seperti kita bertobat percaya Yesus, kau siapa menggebu-gebu. Mintalah pada Tuhan, mintalah Roh Kudus supaya memenuhi hidup saudara, supaya saudara dipimpin Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan kerinduan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus akan terus mengalir dalam hidup kami. Kiranya hidup kami akan dipimpin Roh Kudus, akan dikuasai Roh Kudus, sehingga kami hidup benar di hadapan Tuhan. Memberkati gereja-Mu ini, supaya kuasa Roh Kudus bekerja dalam gereja-Mu ini, memampukan kami untuk benar-benar melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga.
berdoa untuk gerejamu, Tuhan tolong besok akan ada perjanjian baru, perjanjian sewa lahan, kontrak baru yang harus ditandatangani dengan pihak Pamulang Square. Tuhan berikan hikmat-Mu supaya perjanjian itu sungguh-sungguh dapat dilakukan bersama-sama. Kami serahkan jemaat-Mu Bapa yang mereka sakit saat ini, kurang sehat. Tuhan tolong menjamah mereka. Yang mereka sedang dalam kesedihan, kiranya Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Jemaat-Mu yang sedang ada beban, Tuhan tolong berikan kekuatan mereka. Jika jemaat-Mu yang saat ini menjadi ragu-ragu imannya, biar Roh Kudus menolong mereka meyakinkan kembali imannya itu, supaya kasih mula-mula akan dapat mereka bangun kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Nah, sungguh-sungguh kami boleh hidup benar-benar mengalami janji Tuhan secara nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Mari berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita bersalaman satu dengan yang lainnya. Kita bersalaman juga dengan Pendeta Thomas beserta Ibu. Tuhan Yesus memberkati.